Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas soal Olimpiade Kombinatorika tingkat SMP. Perkenalkan, nama saya Selvi Wulandari dengan NIM 2420118. Nah, video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu Kapita Selekta dengan dosen pengampu Fatur Rahmi MPD. Berikut soal-soal kombinatorika yang akan kita bahas, yaitu terdiri dari 5 soal. Baiklah, soal pertama yaitu banyaknya cara menyusun 5 pria dan 6 wanita dalam satu baris, sehingga wanita dapat berdampingan dengan wanita lain, tetapi pria tidak berdampingan dengan pria lainnya, adalah 6 faktorial dikali K. Tentukan nilai K. Nah, untuk pria kita lambangkan dengan P, untuk wanita kita lambangkan dengan W. Diketahui 5 pria, 6 wanita. Kemudian wanita dapat berdampingan dengan wanita lain, sedangkan pria tidak dapat berdampingan dengan pria lain. Ditanya, tentukan nilai K. Jika digambarkan, maka terdapat 6 wanita, maka di sela-sela wanita tersebut adalah pria. Maka susunan wanita adalah 6 faktorial. Karena pria 5 orang, maka dipilih 5 tempat dari 7 tempat yang ada, sehingga didapatkan 7 faktorial per 7 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 7 per 2 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 21. Kemudian susunan pria adalah 5, maka 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Kemudian secara keseluruhan 6 faktorial dikali 21 dikali 120 sama dengan 6 faktorial dikali 2520 sama dengan 6 faktorial dikali K. Maka nilai K sama dengan 2520. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Seorang siswa harus menjawab 8 soal dari 10 soal yang diujikan dengan 5 soal pertama harus dijawab. Ada berapa cara siswa tersebut untuk memilih soal-soal yang akan dikerjakan? Diketahui terdapat 10 soal, 5 soal yang wajib dijawab siswa, 8 soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Ditanya berapa banyak cara siswa tersebut untuk memilih soal-soal yang akan dikerjakan. 5 soal wajib dijawab, maka sisa soalnya 5 soal. Kemudian 5 soal wajib dijawab, maka soal yang harus dikerjakan sisa 3 soal. Maka didapatkan 5 kombinasi 3 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 dikali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi, banyak cara siswa tersebut memilih soal yang dikerjakan adalah 10 cara. Soal nomor 3. Nomor polisi mobil-mobil di suatu daerah selalu terdiri dari 4 angka. Jika jumlah keempat angka pada setiap nomor harus genap, serta angka 0 tidak boleh menjadi angka pertama, maka ada berapa banyak sistem penomoran mobil yang dapat dibentuk? Diketahui nomor polisi terdiri dari 4 angka. Jumlah 4 angka harus genap dan 0 tidak boleh angka pertama. Ditanya, ada berapa banyak sistem penomoran mobil yang dibentuk? Nah, kita pisahkan angka ganjil dan angka genap. Angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dilambangkan dengan A. Kemudian angka genap yaitu 0, 2, 4, 6, 8 dilambangkan dengan B.
Maka yang pertama, jika keempat digit genap yaitu 0, 2, 4, 6, 8, maka kotak pertama itu dapat diisi dengan 4 angka. Kotak kedua 5, kotak ketiga 5, dan kotak keempat 5. Sehingga didapatkan 4 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 500. Ingat, angka pertama tidak boleh 0. Maka untuk kotak pertama hanya bisa diisi oleh 4 angka genap, yaitu 2, 4, 6, 8. Yang kedua, jika keempat digit ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, maka keempat kotaknya bernilai 5. Maka didapatkan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 625. Kemudian 2 ganjil dan 2 genap. Nah, jika digit pertama ganjil sama dengan AA BB sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3. Sehingga didapatkan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 3 sama dengan 1875. Kemudian digit pertama genap sama dengan B, B, A, A sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3. Sehingga didapatkan 4 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 3 sama dengan 1500. Maka secara keseluruhan 500 ditambah 625 ditambah 1875 ditambah 1500 sama dengan 4500. Jadi banyaknya sistem penomoran mobil yang dibentuk adalah 4500. Soal keempat, 5 orang akan pergi rekreasi menggunakan sebuah mobil. Mobil yang digunakan mempunyai 2 tempat duduk di depan, itu termasuk untuk pengemudi, dan 3 tempat di belakang. Dari kelima orang tersebut, hanya 2 orang yang bisa menjadi pengemudi. Tentukan banyaknya cara mereka duduk di mobil tersebut. Diketahui 5 orang pergi rekreasi pakai mobil. 2 tempat duduk depan sudah termasuk sopir, 3 tempat duduk belakang. Dari 5 orang tersebut, 2 orang bisa jadi sopir. Ditanya, tentukan banyaknya cara mereka duduk di mobil tersebut. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, memilih sopir memiliki 2 cara. Yang kedua, 1 orang sudah pasti jadi sopir, dilambangkan dengan X sesuai di gambar. Yang ketiga, sisa 4 orang. Nah, kita misalkan 4 orang tersebut A, B, C, dan D. Untuk bangku sebelah sopir kita kasih lambang angka 4 karena di bangku tersebut bisa diduduk oleh si A, B, C, dan D. Nah, kita misalkan si A duduk di bangku nomor 4, maka untuk bangku nomor 3 itu bisa diisi oleh si B, C, dan D. Kemudian kita misalkan lagi si B duduk di bangku nomor 3, sehingga sisa 2 bangku lagi di mana bangku tersebut bisa diisi oleh si C dan D. Bangku nomor 2 diisi oleh si C, sehingga bangku nomor 1 diisi oleh si D. Sehingga didapat 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Banyaknya cara mereka duduk di mobil adalah 2 dikali 24 sama dengan 48. Jadi banyaknya cara mereka duduk di mobil tersebut adalah 48 cara. Soal terakhir.
Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1, dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan, tentukan banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut. Diketahui rapat dihadiri 5 orang. Ketua dilambangkan dengan K, wakil dilambangkan dengan W, dan seterusnya. Kemudian duduk di meja bundar. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan, ditanya tentukan banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut. Jika digambarkan adalah seperti berikut. Maka di situ berlaku permutasi siklis dari 4 objek. Karena ketua dan wakil tidak boleh dipisah, maka dihitung 1. Maka 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Nah, 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Kemudian permutasi K dan W sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. Banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah 12 susunan. Itulah 5 pembahasan soal kombinatorika tingkat SMP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.